Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, berjumpa kembali dengan saya, hamba Tuhan Reza Romampuk, dan saat ini saya akan memberikan sebuah renungan yang akan saya beri judul yaitu memberi buah. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika kita hidup tentunya semua orang ingin bertumbuh ya. Semua orang ingin sukses dalam karirnya. Kita ingin pekerjaan kita semakin bertumbuh dan makin diberkati. Banyak bahkan hamba-hamba Tuhan yang ingin gerejanya bertumbuh semakin besar ya, bertumbuh dari segi kuantitas maupun kualitas. Bahkan kita semua pun ya dalam keluarga kita ingin bahwa kita ini bertumbuh. Kita ingin anak-anak kita bertumbuh dan menjadi besar lain sebagainya. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, disinilah yang menjadi sebuah masalah ketika kita hanya berhenti sampai di pertumbuhan, sedangkan firman Tuhan menuntut kita agar kita bisa memberi buah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kenapa banyak orang yang sekedar ingin bertumbuh tetapi tidak ingin berbuah? Mana ada Bapak Ibu Saudara ya pohon yang menikmati buahnya sendiri? Tidak ada. Buah selalu dinikmati oleh orang lain. Nah, jadi saat kita memberi buah, ya saat kita memberi buah, mungkin banyak pikiran orang-orang merasakan bahwa dia rugi atau lain sebagainya. Tetapi mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Ya, saya akan sampaikan 3 hal pada saat ini. Ya, kita baca Filipi 1 ayat 21 dan 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Nah, jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di Filipi, ya, lebih baik, ya, bukan lebih baik ya, kalau dia berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mati bagi orang Kristen, kita merupakan bukan musibah, tetapi keuntungan. Karena kita bisa bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, hidup selama-lamanya memerintah dengan Tuhan Yesus. Amin. Nah, tetapi kalau kita masih hidup di dunia ini, berarti Tuhan punya maksud. Kita punya kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kita bekerja untuk memberi buah. Amin. Ya, jadi ya hidup adalah kesempatan bagi kita untuk memberi buah. Jadi kita tidak sekedar berakar, bertumbuh, namun kita juga harus berbuah. Dan inilah yang Rasul Paulus katakan. Dan buah apa yang bisa kita beri? Nah, ada 3 hal. Yang pertama adalah buah pertobatan dalam Lukas 3 ayat yang 8 dan 9. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kita baca Lukas 3 ini. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Bapak Ibu Saudara, apa sih yang orang lihat dari kehidupan kita adalah karakter kita. Dan karakter kita, firman Tuhan katakan juga kita harus memiliki karakter yang serupa dengan Kristus. Jadi kalau kita bertobat itu artinya berputar 180 derajat, bukan 360 derajat Bapak Ibu ya. Jadi kita udah jahat kembali ke jalan yang benar. Itulah pertobatan. Bukan menuju kepada kejahatan, kembali ke jalan yang benar, kembali lagi ke kejahatan. Itu 360 derajat. Tetapi pertobatan, apa sih yang orang lihat dari kehidupan kita? Saat kita dulu suka omong kasar sama istri, tapi kita mulai mengalami perubahan. Saat kita suka memaki orang lain, tetapi kita mengalami perubahan dalam kata-kata kita, dalam tindakan kita. Jadi orang akan melihat ya, yaitu perubahan.
Karena ada pertobatan. Kenapa ada pertobatan? Karena kita mengenal kebenaran yang sejati, yaitu saat Tuhan Yesus Kristus menebus dosa kita. Kita sadar kita tidak bisa tinggal di dalam dosa, tetapi kita mengalami perubahan pola pikir. Dalam Roma 12 ayat 2 juga dikatakan, ya, berubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi pembaruan pikiran setelah kita kenal Kristus, kita kenal pengorbanan Yesus. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah mati untuk saya dan saudara. Dia udah bangkit. Bahkan kita sudah memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dia menyediakan tempat bagi kita. Dan kalau kita percaya kepada pengorbanan Yesus, kita pasti akan bertobat, merubah tingkah laku kita, karakter kita menjadi yang seperti Kristus inginkan. Amin. Jadi yang pertama adalah buah pertobatan. Bapak Ibu Saudara, hasilkan ini. Jadi jangan sampai orang berkata, wah, saya ini udah Kristen 20 tahun. Saya udah menikah dengan suami saya yang Kristen udah 25 tahun. Saya udah menikah dengan istri saya yang Kristen sudah puluhan tahun. Tapi kok saya lihat suami saya kok masih suka maki anak-anaknya, istrinya. Suami merasa, waduh, saya udah nikah sama istri saya puluhan tahun, ke gereja sama-sama, ikut komsel sama-sama, kok istri saya masih suka ngegosip, istri saya kok masih suka menjelek-jelekan orang. Aduh, anak-anak saya ini dari sekolah minggu sampai pemuda ke gereja terus, tapi kok hidupnya semakin berantakan. Nah, gini Bapak Ibu Saudara, ya, semua hanya menitik beratkan kepada pertumbuhan. Tetapi kalau tidak dibarengi dengan berbuah, karena itu Bapak Ibu Saudara, kembali lagi ke kitab Filipi, saat kita masih hidup, itu bagi kita berarti harus bekerja, memberi buah. Amin. Ya, kita harus memberi buah pertobatan. Ya, yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah buah keselamatan. Kita buka Matius 7 ayat yang ke-15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu dapat mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Ya, next ayat yang ke-22, saya lompat saja, ya. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian membuat kejahatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, kalau kita baca Matius 7 ayat yang ke-19 ini, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Bapak Ibu Saudara, yang kedua yang saya ingin sampaikan adalah kita harus menghasilkan buah keselamatan. Ya, pohon, kalau kita menanam tanaman ini, misalnya kita menanam pohon mangga, yang menjadi kebanggaan kita saat menanam pohon mangga ini apa sih, Bapak Ibu Saudara? Ya, ketika dia berakar kuat, dia pasti akan bertumbuh. Tapi saat pohon ini bertumbuh dengan lebat, apa yang kita harapkan? Adalah pohon ini memiliki buah. Tetapi kita tunggu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kok dia nggak berbuah? Atau dia berbuah tapi buahnya kok nggak enak, kok kecut banget misalnya. Nah, kita kan pasti akan kecewa. Tebang aja lah ini pohon. Nah, begitu juga yang diilustrasikan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 7 ini, bahwa ya, yang diharapkan dari seseorang adalah buahnya, buah keselamatan. Yang terakhir adalah buah roh, ya, buah roh. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita masih ingat nggak ada 9 buah roh? Mari kita nyanyi sama-sama. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Wah, jadi kita harus punya 9 buah roh. Orang yang punya 9 buah roh ini, Bapak Ibu Saudara lihat,
ketika suami atau istri atau anak-anak memiliki kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Luar biasa nggak Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Karena itu mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki 3 buah ini dalam kehidupan kita. Buah pertobatan, ya, buah keselamatan, dan buah roh. Demikian renungan firman Tuhan ini. Kiranya memberkati kita semua. Mari orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, kita menjadi anak-anak Tuhan yang berakar, bertumbuh, dan jangan lupa berbuah. Tuhan Yesus memberkati.